pengalaman klaim garansi VGA di WPG Indonesia. Awalnya, saya memiliki sebuah VGA GTX 1650 yang saya beli pada pertengahan tahun 2022 lalu. Saya membelinya dari sebuah toko komputer ternama di Bali. Nah, selang beberapa bulan, VGA tersebut rusak padahal saya menggunakannya hanya untuk bermain game Dota 2. Maka dari itu, saya memutuskan untuk klaim garansi langsung ke tokonya. Saya diminta menunggu untuk kurang lebih 4 minggu karena barang tersebut harus dikirim ke Jakarta terlebih dahulu. Setelah saya menunggu lama dan VGA tersebut dikembalikan ke saya, ternyata masalah tersebut masih sama. Hal tersebut dikarenakan pihak toko menulis keterangan yang berbeda dari yang saya jelaskan. Jadi, saya rasa teknisi WPG salah paham dengan kendala yang saya alami. Di masalah tersebut ditulis no display, padahal keterangan dari saya tiba-tiba artefak saat ngegame. Jelas itu merupakan dua hal yang berbeda. No display berarti tampilan di komputer itu tidak ada, sedangkan tiba-tiba artefak itu ketika kita main game atau sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba artefak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, karena pihak toko tersebut menyarankan langsung ke WPG, jadi saya mencoba menghubungi WPG di Tokopedia dan diberikan nomor teknisi WPG tersebut. Di sini saya berbincang dengan teknisi WPG dan saya menjelaskan kendala yang terjadi pada VGA saya. Seperti ini. Saya sudah coba di komputer teman dan saya coba pasang VGA lain di komputer saya. Ya, tidak terjadi kendala karena memang VGA-nya bermasalah. Setelah saya rekam video dan menjelaskan berbagai masalahnya ke teknisi WPG, lalu teknisi WPG menyarankan saya untuk langsung saja mengirim VGA tersebut ke alamat yang telah ditentukan. Saya membuat printout masalah pada VGA saya dan juga mengirimkan soft copy berupa dokumen Word ke WhatsApp teknisi WPG yang disertai dengan link video pengetesan VGA. Setelah menunggu proses klaim garansi VGA di WPG Indonesia selama kurang lebih 1 minggu, akhirnya VGA saya datang. Tidak hanya itu, ternyata VGA tersebut diganti baru. Hal ini saya ketahui ketika melihat serial number yang berbeda pada VGA saya. Dan ini adalah chat dengan teknisi WPG tersebut. Adapun syarat klaim garansi di WPG Indonesia yaitu yang pertama itu VGA masih dalam masa garansi. Untuk tahun pertama masa garansi, WPG akan memberikan ganti unit baru dalam kasus saya. Yang kedua, segel atau stempel garansi tidak boleh rusak. Yang ketiga, bukan akibat human error. Nah, menurut saya, pelayanan klaim garansi di WPG Indonesia ini sangat memuaskan, apalagi VGA saya ini diganti baru dengan WPG. Dengan ini, WPG benar-benar menjamin produk yang mereka jual dan memberikan rasa aman kepada saya atau pembeli lain ketika membeli produknya. Itulah pengalaman saya klaim garansi VGA di WPG Indonesia. Terima kasih. Apa itu XML RPC.php dan kenapa sebaiknya dimatikan? XML RPC adalah sebuah fitur WordPress yang berfungsi untuk melakukan transmisi data. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin menerbitkan postingan ke website atau blog lewat smartphone, dalam hal ini dibutuhkan akses remote yang dapat diaktifkan dengan XML RPC ini.
Fitur ini intinya adalah memungkinkan kita untuk membuat koneksi ke smartphone serta menjalankan trackback dan pingback dari situs lain atau halaman tertentu pada website kita. Contoh dari pingback ini adalah ketika ada orang melakukan mention ke alamat website kita atau berkomentar di halaman tertentu. Nah, kenapa sebaiknya dimatikan? Karena XML RPC memiliki masalah pada keamanan. Biasanya hacker akan memanfaatkan XML RPC ini untuk melakukan serangan yang berbahaya ke website kita. Karena adanya masalah keamanan ini, beberapa layanan hosting secara default menonaktifkan fitur ini, salah satunya adalah Rumah Web. Cara mematikan XML RPC itu ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan plugin disable XML RPC. Di sini saya menggunakan cara dengan edit htaccess.php. Yang pertama kita salin kode ini, kemudian kita pergi ke rank math, general setting, kita cari edit htaccess, kemudian kita centang I understand the risks and I want to edit the file. Kita tempel pada bagian terbawah, kita tempel di sini. Kemudian kita klik Save Change. Tinggalkan laman ini. Kita cek. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal mengecek apakah XML RPC sudah berhasil dinonaktifkan atau belum. Kita kunjungi situs ini. Masukkan alamat website. Kemudian kita cek. Nah, jika terjadi error seperti ini, berarti XML RPC berhasil dinonaktifkan. Itulah cara menonaktifkan XML RPC di WordPress. Terima kasih.